Hari ini hari pertama aku masuk sekolah baru setelah mendapatkan hasil nilai UN yang dapat dikatakan siswa tersebut telah lulus. Aku masuk SMPN 20 Pekanbaru yang termasuk SMP favorit. Perkenalkan, namaku Nadinda Laura, asal sekolah dari SD 177 Pekanbaru. Kataku saat memperkenalkan diri saat berada di depan kelas. Oh ya, kelas yang kutempati untuk belajar adalah ruang kelas 71. Selama sekolah, aku sering melihat hal-hal yang aneh, seperti suara yang memanggil aku. Suara tersebut berasal dari perpustakaan. Di sekolah, aku mendapatkan banyak teman. Namanya Adila, Suha, Mutia, Dea, dan Fatima. Tapi aku lebih sering bersama dengan Akila. Hal yang membuat aku suka di sekolah ini adalah perpustakaannya. Dalam perpustakaan ada banyak buku yang aku sukai dan ruangannya ada AC-nya. Sekarang aku telah menduduki kelas 3 SMP. Ruang kelas aku adalah kelas 91. Sampai sekarang aku masih tetap suka pergi ke perpustakaan. Tapi pada suatu hari saat aku berada di perpustakaan, aku melihat ada sebuah buku. Buku tersebut sudah usang dan berdebu. Di belakang buku itu ada sebuah surat yang bertuliskan, "Tolong aku." Aku berpikir menggunakan tinta merah. Tapi saat aku menyentuh tulisan itu, tintanya lengket ke tanganku dan baunya sangat anyir. Segera aku meletakkan buku itu kembali dan pergi ke perpustakaan itu karena bel pelajaran sudah berbunyi. Selama belajar, aku tidak bisa konsentrasi karena memikirkan hal tersebut. Bel pulang sekolah berbunyi saat aku masih berpikiran kejadian tadi. Karena lelah, aku pun tertidur. Saat ku terbangun, jam masih menunjukkan pukul 01 dini hari. Aku terbangun karena aku bermimpi lihat seorang perempuan yang mau melahirkan di ruang perpustakaan. Saat itu datanglah seseorang yang menggunakan cadar hitam yang membawa pisau dan kemudian membunuh wanita hamil tersebut. Keesokan harinya saat jam istirahat, aku menceritakan tentang buku dan mimpi yang aku alami. Ternyata kawanku Akila juga merasakan hal yang sama. Saat kami bercerita tentang hal tersebut, tiba-tiba datanglah Putika. Ia dikenal sebagai guru yang disiplin sekali. Melihat Ibu Tika lewat, kami pergi untuk menyelami tangan ibu tersebut. Tiba-tiba aku teringat tentang mimpi semalam, bahwa seseorang pembunuh tersebut seorang wanita yang jari tangannya ada 6 di tangan kanan. Gil, pasti ada kaitannya antara mimpi kita semalam dengan perpustakaan sekolah, kataku sambil berbisik. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kalau kita sedikit nanti malam sekitar pukul jam 11? Kita nanti pergi ke sekolahannya sama-sama. Dinda, nanti kamu tunggu aku di warung Mustika. Gimana? Usul Akila. Oke, kataku bersemangat. Bel pelajaran dimulai pun berbunyi. Proses belajar mengajar lancar. Tak lama kemudian, bel pulang berbunyi. Aku pulang secepatnya dan mempersiapkan alat yang akan dibawa nanti. Saat kami sudah berkumpul di warung Mustika, kami pun pergi bersama-sama ke sekolah. Suasana sekolah sangatlah menyeramkan. Kami pergi ke ruang perpustakaan. Sialnya, pintu perpustakaannya terkunci. Tapi kami masuk lewat jendela. Saat di dalam perpustakaan ada hantu perempuan yang perutnya bolong. Itu hantu sundal bolong. Siapa kamu? Apa mau kamu? Kataku ketakutan. Jangan takut, aku hanya minta bantuan dari kalian. Tolong aku, kata hantu tersebut. Minta bantuan apa? Kataku. Tolong kalian tangkap guru yang sudah membunuhku.
"Carilah jasadku dan kuburkan aku secara layak," kata hantu tersebut. Saat itu datanglah seorang wanita pakai cadar yang membawa pisau. Ia hendak menancapkan pisau itu ke aku, tapi aku berhasil mengelak. Saat itu aku pun berhasil membuka cadarnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu ingin membunuh kami?" kata Akilah terkejut karena ternyata wanita yang hendak membunuh Dinda itu adalah Ibu Tika. "Aku akan membunuh kalian karena kalian sudah mengetahuinya," jelasnya. Jadi ibu juga yang membunuh wanita itu, kataku. "Ya, dia sudah berani ingin melaporkan aku ke polisi karena dia tahu kalau aku korupsi di sekolah ini. Aku tidak ingin itu terjadi, dan kalian juga akan menemani wanita itu di neraka," katanya sambil memaikan pisau. Saat dia ingin menusukku dengan pisau, tiba-tiba datang hantu tersebut dan mengarahkan pisaunya ke Ibu Tika sampai Ibu Tika tidak berdaya. Ia akhirnya pingsan. Akilah segera menelpon polisi. Hantu itu memberitahu tempat di mana jasadnya dikubur. Ternyata jasadnya dikubur di bawah lantai perpustakaan tersebut. Tak lama kemudian datanglah polisi. Kami menceritakan kejadian tadi. Polisi juga menahan Bu Tika. Kami juga memberitahu jasad wanita tersebut dan menguburkannya secara layak. Saat itu aku melihat hantu itu. Wajahnya sudah berubah. Ia sangat cantik dan ia tersenyum. Lalu pergi menghilang. Ia sudah tenang. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.